Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Seleho lah ya kan, tebal, mempesona. Ini mungkin banyak cewek-cewek yang tertarik gitu ya sama Frater. Wah, saya ingin mendalami Frater nih. Kelihatan dari kumisnya kan. Cewek-cewek pasti, Frater gitu. Tapi oke guys, kembali lagi di Martos. Ya, malam ini nih, malam yang sangat bagus nggak Eko? Bener banget. Abis hujan nih di Mertoyudan nih. Iya bener banget, lagi hujan nih. Abis hujan kan, hawa-hawanya tuh dingin, seger, kayak sedingin sikap dia gitu. Allah, keingetan zaman dulu gitu kan. Tapi tenang. Sedingin-dinginnya udara, kita perlu menghangatkan diri. Wah, apa tuh yang hangat-hangat tuh? Apa tuh? Mau tau nggak hangatkan diri ini? Pasti mau tahu dong. Nah sekarang kita mau podcast. Iya, ada podcast. Iya, bener. Apalagi kalau bukan podcast gitu. Podcast kan ini sarana kita untuk mewartakan, Bener banget. memberikan cinta kasih, kehangatan gitu kan kepada para penonton. Waduh. Gitu. Nah, nggak main-main nih kali ini podcast kita ini. Hah, gak main-main gimana? Coba tebak. Mau podcast apa sih kok ada yang sesuatu gitu? Kan nih, ada sosok yang cukup terkenal di Sinari Mertoyudan. Emang iya bener terkenal? Terkenal banget. Emang iya? Iya. Terkenal gimana? Terkenal karena dia guru kitab suci. Guru kitab suci? Katanya kalau ngajar kayak dosen. Iya sih. Kaku gitu berarti ya? Iya. Waduh. Katanya. Masih katanya. Makanya kalau belajar sama dia nih kayak dosen, belajar teologi kitab suci gitu. Tapi kita akan merubah pandangan tersebut. Nah, kita sekarang lagi di bulan apa? Bulan September. Terus waktu September itu ada apa? Waktu September. Bulan arwah nggak sih? Bulan kitab suci nasional, Eko. Eko. Bulan kitab suci nasional. Aduh. Kok kamu nih seminaris apa sih kok? Tapi sebelum kita masuk nih, kita kan belum perkenalkan diri nih. Oh iya benar Oke. banget. Sekarang kita mau kenalan. Saya Tegar, seminaris Medan Utama 108. Giliran gue. Iya, giliran lu dong. Saya Eko, seminaris Medan Madya 109. Woi, tepuk tangan. Nah, berhubung di bulan kitab suci nasional, kita mau ngadain podcast bincang-bincang hangat, bincang-bincang asik, semelihut, semelehoy bersama seorang guru kitab suci sekaligus calon imam MSF warga Kudus. Langsung aja ya, kita lihat dan kita minta perkenalkan. Iya benar banget. Frater Koco, tepuk tangan. Sudah hadir bersama kita semua Frater Koco yang katanya para seminaris nih dosen kitab suci kita. Nah, sekarang perkenalan dong, Frater. Ya, Tegar, Eko, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Frater Koco, MSF. Sekarang saya bertugas di Seminari Mertoyudan, tahun orientasi pastoral, khususnya mendampingi teman-teman Medan Madya 109. Berarti Supamung Eko dong? Benar banget. Iya nggak? Benar. Supamung Eko. Selain jadi guru kitab suci, ternyata beliau ini juga Supamong MM. Partnernya ada Frater Tian dan Romo Yupi, sang S3 psikologi kita. Oke, kan udah perkenalan nih sama narasumber kita yang semelihut ini dengan kumisnya yang sangat seleho lah ya kan, tebal, mempesona. Ini mungkin banyak cewek-cewek yang tertarik gitu ya sama Frater. Wah, saya ingin mendalami Frater nih. Kelihatan dari kumisnya kan. Cewek-cewek pasti Frater gitu. Tapi tenang, Frater Koco adalah calon imam yang kuat. Jadi berhubungan dengan kitab suci. Nah gini nih, Frater,
sekarang ini kan zamannya modernisasi nih, digitalisasi di mana-mana kan, Brother. Menurut Frater nih, orang-orang sekarang, orang-orang Katolik terutama itu ya, itu masih nggak sih megang kitab suci, bahkan membacanya gitu, masih nggak? Ya. Untuk saat ini di zaman modernisasi, di mana banyak distraksi ya dapat kita katakan dari handphone atau juga media elektronik lainnya, saya rasa masih ada dari kita orang-orang Kristiani gitu, umat-umat Kristiani yang tetap mau memperdalam kitab suci, tetap mau membaca kitab suci, kendati itu belum menjadi suatu habitus ya, rutinitas gitu, tapi kita semua saya yakin paling enggak ya seminggu sekali itu kan baca kitab suci, mendengarkan sabda begitu. Oh, maka ada lagunya kok. Apa tuh lagunya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Udah, nanti kelamaan nggak selesai kan? Iya, benar. Nah, oh jadi masih ada menurut Frater nih? Masih ada. Masih ada. Walau sedikit nggak menurut Frater nih? Nggak bisa mengatakan sedikit gitu ya, nanti dikira judgement, tapi saya rasa dengan kebiasaan kita, misal mingguan paling nggak tiap minggu itu masih ada lah di antara kita yang suka membaca kitab suci, paling nggak mempersiapkan bacaan sebelumnya begitu. Dan juga kita juga berterima kasih di era pandemi ini atau pasca pandemi ini kan banyak romo-romo atau juga mungkin beberapa frater gitu yang membuat video-video renungan gitu. Jadi paling nggak itu juga membantu kita, merangsang kita untuk mau menyiapkan bacaan kitab suci atau bacaan yang akan kita dengarkan pada keesokan harinya, kita dengarkan setiap harinya begitu. Oke, berarti membantu ya, ternyata ya ada banyak orang juga yang mempersiapkan bacaan kitab suci gitu. Oke kok. Gimana Tadi nih? Fatur udah memberikan penjelasan yang sangat jelas ya. Ternyata Ya. masih ada gitu, dan mungkin cukup banyak juga ya tadi ya yang masih mempersiapkan dan membaca kitab suci nih. Lalu apa kok? Lalu gini Ter, saya mau tanya nih Ter, kan tadi Frater mengatakan kalau masih ada orang yang suka baca kitab suci kan Ter, berarti masih ada orang yang males baca kitab suci nih Ter. Menurut Frater, apa sih faktor yang mempengaruhi orang untuk malas baca kitab suci itu? Ya, untuk membaca kitab suci memang bukan suatu kebiasaan yang dapat dilakukan dengan mudah ya. Dalam artian itu perlu dibangun sejak kecil, sejak dini gitu. Jadi faktor yang kiranya membuat orang malas, kiranya membuat orang kurang berminat untuk membaca kitab suci itu karena belum ada kebiasaan atau pembiasaan sejak dini begitu. Oleh karena itu ya tidak ada kata terlambat untuk kita ya. Mungkin kita juga nggak semua dibiasakan oleh orang tua kita untuk membaca kitab suci. Tapi nggak ada kata terlambat, kita bisa mulai dari sekarang gitu. Terkhusus di BKSN ini, bulan September ini, sebenarnya salah satu fungsi diadakannya BKSN itu untuk mengingatkan kita, umat Katolik, bahwa kita tuh punya kekayaan rohani, sumber kekayaan rohani yang begitu besar, begitu mendalam gitu. Yakni kitab suci itu kan sumber ajaran iman kita. Oleh karena itu di bulan September ini kita semua diingatkan untuk kembali lagi mau membaca atau membiasakan diri lah paling enggak membuka kitab suci setiap hari begitu. Gitu ya Ter. Oke, lanjut aja kan langsung kan? Tadi membuka kitab suci gitu ya. Mulai dari pembiasaan ini. Eko aja nih Frat nih, Frat. Dia buka kitab suci aja baru di seminari Frat. Nah itu kan, betapa mirisnya Eko, 15 tahun di umur 15 tahun baru membuka kitab suci ini Frat. Saya pun juga Frat. Oh iya. Tapi sama aja dong berarti. Gak cuma Eko, saya itu juga. Saya baru seminari ini diajarkan untuk buat kitab suci, misa buat kitab suci gitu Frat. Nah sebenarnya bagi anak muda nih kayak saya dan Eko ini, itu sebenarnya masih relevan nggak sih kitab suci itu di tengah kesibukan, di tengah arus zaman gitu, supaya buka kitab suci itu gimana sih brother? Relevan atau enggak gitu? Ya, tentu nggak ada alasan ya di tengah
modernisasi atau di tengah zaman yang serba cepat, serba berubah ini kita nggak membuka kitab suci. Justru di zaman ini kita dimudahkan dengan banyak teknologi dalam genggaman kita, dalam handphone itu kan kita bisa menemukan banyak aplikasi tentang kitab suci, mulai dari kitab suci hingga renungan-renungan gitu. Itu kan ada banyak di situ. Oleh karena itu saya rasa itu masih relevan, dan juga kecenderungan kita di zaman sosial media ini, zaman modern ini kan adalah tentang follow-followan. Yes. Karena itu saya menawarkan perikop. Waduh. Ini udah mulai Tentang Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Waduh. Itu bisa diambil dari Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Tentang mengikuti, ngefollow. Jadi Lewi pemungut cukai itu mengikuti Yesus. Itu kan sebenarnya konsepnya sama kayak kalau kita sekarang tuh mengikuti seseorang yang menarik bagi kita. Kalau Tegar yang di follow siapa di Instagramnya? Pope Francis. Oke, figur yang luar biasa. Figur yang luar biasa itu. Kalau Eko yang follow siapa? Kalau saya follow tuh renungan Kristen. Ya, memang sesuai dengan keberadaan di sini sebagai seminaris ya. Seminaris. Nge-follow-nya renungan Kristen dan Pope Francis gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kenapa toh kok kita pertama-tama mau memfollow itu kan pertama karena ada ketertarikan. Itu konsepnya sama kayak di perikop ini, bahwa Lewi pemungut cukai itu kan merasa tertarik oleh Yesus gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai seminaris gitu ya, kita sebagai orang beriman itu juga baik untuk menawarkan sesuatu yang dapat membuat orang tertarik mengikuti kita. Tapi bukan hanya sembarang tertarik, tapi kita juga dapat berpartisipasi untuk menyebarkan iman di situ, untuk mengundang teman-teman yang lain mengikuti kebiasaan kita mungkin di sini untuk membaca kitab suci. Seperti salah satunya kan kemarin habis lomba membuat video kan, beberapa dari kita kan untuk membuat video. Akori. Dari konten seminari itu kan salah satu hal yang menarik dan dapat ditawarkan untuk dunia modern saat ini. Gitu, Eko dan Tegar. Gile. Berarti kitab suci ini masih terus lestari ya, Ter? Lestari dan selalu relevan. Selalu relevan. Bagi kaum muda, bertobatlah. Jangan sampai tersesat. Jangan jadi domba yang tersesat. Tapi tenang, kalau tersesat pasti ada Pater Koco yang menyelamatkan gitu. Itu jadi tanggung jawab kita semua ya untuk saling menjaga iman saudara-saudara kita, saling menggembalakan. Oke, saya udah jelasin tentang orang-orang muda yang baca kitab suci, misalnya cuma di hari Minggu nih, mereka misa dibacain sama romo atau diakon atau lektor atau siapalah. Nah, menurut Frater nih, baca kitab suci seminggu sekali itu udah cukup belum sih buat teman-teman Katolik di luar sana? Ya, menurut saya membaca kitab suci seminggu sekali itu cukup, tapi itu minimal sekali. Itu standar minimal banget. Karena dalam misa mingguan itu kita memang ditawarkan 3 bacaan gitu. Nah, tapi kan kita kan nggak mau untuk hanya sekedarnya saja dalam beriman gitu. Yesus saja sudah memberikan diri seutuhnya kepada kita, bahkan memberikan nyawanya kepada kita. Jadi nggak mungkin dong kita mengikutinya setengah-setengah. Nggak mungkin kita hanya membaca kitab suci hanya seminggu sekali. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya juga mengundang kita semua, termasuk saya sendiri juga, untuk mau membiasakan diri untuk membuka kitab suci setiap hari. Kita bisa mematok target mungkin. Hari ini saya membaca selesai satu perikop. Gitu. Berarti baca kitab suci saat hari Minggu tuh benar-benar minimal banget ya? Iya, cukup tapi sangat minimalis. Sangat minimalis.
Maka katanya tuh orang yang khatam kitab suci itu butuh berapa tahun? Untuk khatam kitab suci itu maksudnya membaca Semuanya. Baca selesai. Nah, kalau membaca selesai itu tergantung niat, tapi biasanya kalau dalam masa pendidikan itu di tahun rohani atau novisiat itu biasanya para novis dan juga para frater itu diminta untuk membaca satu kitab suci secara utuh gitu. Gitu. Tapi ada yang berbeda di sini. Mungkin kalau orang luar membaca kitab suci secara utuh itu dimulai dari depan kitab Kejadian. Enggak, kalau dalam kekatolikan, dalam iman Katolik kita dasarnya itu tetap Injil. Jadi mulainya dengan Injil dulu. Setelah itu kita bisa mulai dari kitab Kejadian. Jadi dari Injil kemudian Perjanjian Baru diselesaikan. Habis itu mulai dari Perjanjian Lama. Rasanya tetap hidup gitu loh. Karena kalau kita mulai dari Perjanjian Lama dulu, nanti kita kayak ngawang-ngawang karena belum ada kontekstualisasi dari Injil yang kita dapat begitu. Oh, berarti kebalik ya Ter ya? Harusnya Injil dulu apa? Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dulu baru Perjanjian Lama gitu. Iya, tapi ini pendapat beberapa orang ya, bukan terus menjadi suatu kebenaran enggak, tapi saran aja yang pernah saya dengar dan saya lakukan. Jadi mulai dari Perjanjian Baru, kemudian Perjanjian Lama. Itu ya guys ya. Jadi baca kitab suci setiap minggu, hanya minggu saja tuh sangat minimalis. Dan kalau baca dari Perjanjian Baru, tapi itu saran ya guys ya. Boleh dilakuin, boleh enggak, saran aja. Yang penting kalian semua tidak tersesat. Ya itu. Intinya tidak tersesat. Baca kitab suci supaya tidak tersesat. Nah, itu nih pertanyaan tadi yang terkait dengan tadi ya Ter ya. Lalu Musfater nih, ini nggak sih Ter, saran-saran nih, tadi kan bagi calon imam yang ada di Tor atau novisiat itu kan khatam kitab sucinya di masa itu gitu. Nah, bagi yang memilih jalan selain imam gitu, apa sih saran, tips and tricks gitu kan ya? Kalau masak kan pasti ada resep, ada masako micin, nah itu kan micin yang membuat enak. Nah, apa sih micin nih dari frater supaya orang nih mau baca kitab suci, semangat khatam kitab suci selesai. Iya. Saya jadi ingat dulu pengalaman waktu live in di Solo. Ada salah satu umat yang cerita beliau memiliki grup membaca kitab suci, didampingi oleh satu imam, imam SY gitu ya. Jadi setiap minggu tuh memberikan progresnya sejauh apa gitu, dan juga kemudian imam itu seperti memberikan peneguhan. Hal itu saya rasa baik untuk kita lakukan. Jadi dalam lingkungan kita bisa membuat semacam grup gitu, membuat semacam kelompok untuk mendalami kitab suci bersama. Gitu. Nanti kan kalau kita saling menyemangati, kita saling memberi input dan ide gitu, semuanya akan menjadi giat untuk membaca kitab suci. Tapi ya selain itu ya perlu juga bagi orang tua loh, saya rasa tuh untuk membiasakan diri, membiasakan anak-anaknya untuk mau membuka kitab suci. Nggak usah Tegar dan Eko. Frater juga sebenarnya membeli kitab suci ini saat masuk seminari. Jadi Kebongkar. Ya jadi habitus membaca kitab suci itu kayaknya masih jarang ya di lingkungan kita. Jadi perlu ya untuk semakin dibiasakan. Untuk para gembala umat gitu juga saya rasa perlu untuk semakin mengundang semua umat untuk mencintai kitab suci, mengkontekstualkan Injil dengan realita atau keprihatinan kita zaman sekarang. Begitu. Oh, bagus. Tepuk tangan dong untuk Jadi kita boleh tarik kesimpulan itu ya. Apa kok kesimpulannya? Kesimpulannya itu masih ada umat Katolik yang baca kitab suci. Masih. Terus kitab suci itu nggak buku kuno karena masih relevan Masih relevan sampai zaman ini. ini. Terus yang tadi Frater tuh ngomong kalau membaca seminggu itu minimal. Jadi kita harus
semakin giat gitu ya, semakin gigi, semangat gitu. Dan untuk para orang tua yang nonton Mertox, ingetin ke anak-anak Anda untuk baca kitab suci. Yes. Dengan masuk seminari Mertoyudan. Itu kuncinya. Itu aja sih. Podcast kita nih singkat dan bermakna sebenarnya. Bener banget. Bener banget nggak sih ini? Bener Narasumber yang sangat-sangat berkompeten. Wow, Frater Koco MSF. Guru ke SPB lagi. SPB dosen. Dosen, oh iya, Katanya dosen. dosen gitu kan. Nah, itu teman-teman semuanya guys. Bagi teman-teman yang jenjang SMP kelas 9 dan Atau jenjang SMA, bagi yang memiliki atau merasakan panggilan Tuhan dan ingin menjawabnya, silahkan daftar di Seminari Mertoyudan. Nah, dibuka pendaftaran itu pada tanggal 19 September sampai 5 November. Masih panjang banget nih, 19 September sampai 5 November. Masih panjang guys waktunya. Jadi bisa mempersiapkan segala persiapannya, data-datanya, persiapan hati, sehingga bisa tes di Seminari Mertoyudan dan diterima sebagai calon imam gitu kan, menanggapi panggilan Tuhan. Lalu jangan lupa follow media sosial kami. IG-nya apa, Eko? Seminari Mertox. Dan YouTube-nya juga Seminari Seminari Mertoyudan. Mertoyudan. Official Seminari Mertoyudan. Father, ada IG? Boleh dong ntar, supaya umat tuh makin gitu melihat kumisnya gitu ya. Ya, gigi saya Koco Negoro, belakangnya T. Koco Negoro, belakangnya T. Koco Negoro. Oh, Koco Negoro ya, di follow ya guys ya. Bagi teman-teman yang ingin mendalami dosen kita gitu kan. Iya, bener banget. Gitu gak sih? Kita nggak usah kan, kita nggak usah. Oke, sekian dari kami semua. Podcast yang bermakna tentang bulan kitab suci ini. Jadi jangan lupa daftar Seminari Mertoyudan dan tunggu kami di podcast selanjutnya. Bye bye.